Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Silsilah dari Abraham sampai Daud. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 11. Silsilah dari Daud sampai pembuangan Babel. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 17. Silsilah dari pembuangan Babel sampai Yesus. Kesimpulannya, Yesus diperkenalkan anak Abraham yang berotoritas secara rohani dan anak Daud yang berotoritas secara politik. Maksudnya Yesus Kristus juga berotoritas secara rohani dan politik. Dan silsilah itu bagi 3 periodenya. Pertama, periode persiapan dari Abraham sampai Daud. Kedua, periode turun dari puncak sampai hukuman. Ketiga, periode mengembalikan kemuliaan dari kembali pembuangan Babel sampai Yesus. Dan kemuliaan Tuhan kembalikan puncak melalui Yesus Kristus. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus adalah Kristus dan datang dunia ini sebagai anak Daud, anak Abraham. Kedua, ia lahir dari kandungan Maria, istri Yusuf. Ia datang di dunia ini sebagai keturunan Yehuda dalam sejarah manusia. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Abraham menjadi bapa bagi keturunan Yakub, yaitu Israel dan keturunan Yehuda. Kedua, Daud, anak Isai, menjadi raja Israel. Ketiga, dituliskan nama-nama 4 perempuan, Tamar, ibu Perez dan Zerah, Lahab, ibu Boaz, Lot, ibu Obed, istri Uria, ibu Salomo. Keempat, Yusuf dan Maria menjadi orang tua bagi Yesus Kristus. Aplikasi hari ini. Pertama, menjadi keturunan Abraham bukan dengan darah, melainkan dengan iman. Ya, kita bukan keturunan Abraham dengan iman darahnya, namun dengan iman sudah kita bisa mengakuinya keturunan Abraham. Kedua, percayalah Yesus sebagai Kristus, Juru Selamat kita. Ketiga, memberitakan tentang kelahiran Yesus sebagai peristiwa dalam sejarah manusia. Yesus tetap datang di dunia ini. Itu di dalam sejarah manusianya, bukan mitos atau legendanya. Akhirnya PR praktik hari ini memberitakan nama Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya sebagai Nabi, Raja, dan Kristus, Juru Selamat kita. Dan mempersiapkan tahun baru supaya menyebarkan nama Yesus di seluruh Indonesia. Inilah kewajiban bagi semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.